Bicara nih. Satu orang. Nanti saya bicara dulu sama teman-teman. Alhamdulillah. Karena kebetulan Bapak Wali Kota baru, pertama kita ketemu semenjak menjabat Wali Kota. Terus kami sampaikan keluhan terminal bahwa terminal Daya ini sudah 22 tahun. Dari 2003 pindahan dari Padaikan ke sini itu sangat memperhatikan. Kalau Bapak mau jalan dari depan ke belakang itu jalannya rusak, fasilitas rusak. Gitu, Pak. Satu Pak, minta maaf. Satu, UKM Pak di sini kita lihat karena sepinya pengunjung, UKM mati Pak. Hidup tanpa tolong UKM-nya. Iya Pak. Kita lihat. Karena kalau kita Pak lihat Pak, minta maaf. Kita lihat Pak, di depan itu Pak lebih hidup daripada terminal yang ada. Padahal jarak antara sini itu sangat dekat. Pertama macet. Kan tidak ada terminal di depan, Pak. Tempatnya orang kita disuruh pajak lagi, Pak. Itu macet, Pak, di luar itu. Di situ ambil penumpang, di situ pengguna jalan yang lainnya. Jadi macet, kredit, Pak. Ya nanti dititipkan itu. Masih ada lagi? Siapa lagi? Ya. Ya cukup. Ya, kasih keluhan menaikkan. Jadi begini, ini kita taruh pengelola baru. Ya. Supaya menghadirkan terminal yang lebih baik lagi. Artinya pola lalu lintas yang harus kita lakukan di sini, bagaimana caranya memaksakan kembali bus-bus itu mengambil penumpang di dalam terminal. Ya betul Pak. Kalau penumpang sudah banyak semua, tentu penjual coto akan hidup, penjual nasi akan hidup karena harus di sini. Nah, persoalannya adalah ketika dia menjadi terminal moda antar kota, berarti kewenangan itu berpindah. Bukan lagi di pemerintah kota. Nah, ini yang kami lagi bicarakan dengan pihak provinsi untuk bagaimana supaya terminal ini bisa kembali hidup. Kalau mereka harus mengelola, silakan dikelola. Ini pemerintah kota untuk melihat kebaikan kita semua dengan seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya kita berharap ini bisa memberikan dampak yang baik buat masyarakat yang ada. Nah, jadi ini tidak mungkin kita lihat-lihatin, tidak mungkin kita biarkan begini. Kita akan mencari jalan keluar yang terbaik supaya terminal ini tetap bisa kita pakai seperti ini. Jadi kami lagi membicarakan ini detail supaya Pak Elber yang ada di sini sudah bisa melihat, pelajari dengan baik. Ini harus dikerjasamakan supaya semuanya tidak boleh lagi nanti ada penumpang diambil di jalanan. Ya, betul. Semua harus Macet Pak, macet. Turunnya juga begitu. Begitu Pak. Turunnya juga begitu. Jadi kembali ke aturan yang awal Pak. Menaikkan dan menurunkan penumpang. angkutan feeder atau penyangga lainnya bisa juga maksimal. Turun di sini, naik PT-PT-nya kemana. Jadi seperti itu, baku gabung semua moda transportasi di dalam satu terminal untuk melancarkan pola perpindahan penumpang. Nah, yang terjadi Pak begini, PO semua main dari depan semua, jadi tinggal melingkar, penumpang naik, jadi tidak ada akses lagi ke UKM. Akhirnya mati seperti ini Pak. Padahal harusnya dia seperti terminal kayak di bandara, kita menunggu dulu datang. Jam berapa? Jam 7.30 mobilku. Oh berarti jam 7 ada. Di 30 menit itu bisa beli oleh-oleh. Ya betul Pak, UKM juga hidup. Semua stakeholder yang ada di sini semuanya bisa. Selesai? Insya Allah. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Ayo. Ya, bukan Pak, janji Butaroe Pak.